Kalian tahu nggak sih kalau misalnya Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia itu lagi ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir? Karena sebanyak 45.000 pegawai pajak di Indonesia itu tuh harus ini laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kenapa mereka ketar-ketir? Karena gini, kita di sini bakal bahasnya titik poinnya adalah pajak. Pajak itu gimana caranya biar masyarakat mau menyetorkan pajak atas penghasilan, pertambahan nilai, pajak bumi bangunan atau pajak kendaraan bermotor kepada pemerintah. Karena apa? Karena menurut aku, pajak itu tuh kayak semacam seni dari negara untuk mengelola uang yang ada di negaranya. Kenapa kayak gitu? Karena kayak gini. Anggap aja ada si kaya dan si miskin. Si kaya penghasilannya 500 sampai 1 miliar per bulan. Si miskin penghasilannya 0 rupiah atau 10.000 sampai 20.000 per hari. Sebulan kadang 500.000, anggap aja kayak gitu ya. Nah, gimana caranya negara tuh bisa ngambil uang dari si kaya buat bisa didistribusikan kepada masyarakat-masyarakat yang kurang mampu biar bisa mendapatkan fasilitas yang sama, entah itu jalan, entah itu fasilitas kesehatan, rumah sakit, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, si pajak ini tuh menjadi sumber pendapatan negara paling gede. Pada tahun 2021, pendapatan pajak negara Indonesia itu sebanyak 1.700 triliun. Nah, bayangin 1.700 triliun. Kalau misalnya DJP ini tuh diperiksa oleh LHKPN, otomatis ada kayak semacam apa ya, kehilangan rasa percaya dari masyarakat. Sedangkan negara masih butuh pajak untuk bisa mengelola negaranya. Karena mau nggak mau itu adalah sumber pemasukan terbesar negara Indonesia. Nah, aku inget banget dulu Pak Sandiaga Uno tuh pernah bilang bahwa ada yang lebih penting daripada sumber daya alam, yaitu apa? Sumber daya manusia. Nah, kemana sih lari uang dari 1.700 triliun itu? Kalau misalnya APBN kita ya kurang lebih 2.500 triliun. Nah, yang mirisnya adalah 400 triliun APBN itu tuh dialokasikannya kepada gaji pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. 400 triliun. Kalau misalnya kita bayangin, 400 triliun itu tuh dialokasikan kepada hal yang lain. Anggap aja kepada pendidikan. Berapa ribu sekolah yang bisa kita bikin dengan dana 400 triliun itu? Atau kepada kesehatan, berapa ribu rumah sakit yang bisa kita bikin dengan anggaran itu? Atau kepada pertahanan, berapa ribu pasukan atau berapa ribu alat tempur yang bisa kita buat atau yang bisa kita beli dari 400 triliun itu? Nah, yang disayangkan di sini, penghasilan terbesar negara Indonesia itu pendapatannya dari pajak. Nah, tapi tidak ada apa ya? Indonesia itu terlalu bergantung sama stereotip. Kayak misalnya kalau misalnya kategori sukses adalah PNS, padahal PNS adalah membebani dari APBN itu sendiri. Kalau misalnya pola pikirnya sedikit berubah, berubahnya kemana? Berubahnya kayak misalnya orang-orang Indonesia setelah lulus kuliah atau lulus SMA mau merintis usaha, mau membuka usaha, itu tuh bakal jauh lebih menguntungkan negara. Karena apa? Karena di Indonesia itu banyak banget jenis pajak. Mulai dari pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Anggap aja kalau misalnya kita dari PPh. PPh kita misalnya buat yang penghasilannya 500 juta sampai 1 miliar, kena PPh misalnya 20%. Nah, buat yang penghasilannya situ, sekarang balik lagi ditanya, kalau misalnya aparatur sipil negara, mungkin nggak sih dalam 1 tahun punya penghasilan 500 sampai 1 miliar atau lebih? Mungkin, tapi kansnya sangat sangat kecil. Nah, sedangkan kalau misalnya mindsetnya dirubah kepada berwirausaha, berbisnis, dan lain sebagainya, kesempatan itu atau peluang itu tuh menjadi semakin besar. Semakin banyak orang Indonesia yang memiliki pendapatan besar, semakin besar juga pajak yang bisa diambil dari itu. Jadi secara otomatis penghasil kalau misalnya Indonesia mau mengandalkan pajak dengan banyaknya apa ya, masyarakat Indonesia yang bisa mengelola dirinya sendiri dengan mengembangkan usaha dan lain sebagainya, dan juga dibantu dengan pemerintah dengan kemudahan regulasi, itu tuh bakal lebih menguntungkan. Contohnya apa? Contohnya adalah UMKM. UMKM itu menyumbangkan 60% dari GDP Indonesia. Tapi kenapa justru stereotip masyarakat terhadap UMKM itu ya masih rendah? Kayak yang ada di banyak orang Indonesia tuh kalau misalnya keren tuh ya udah harus pakai seragam, kerja di kantor yang ber-AC dan lain sebagainya. Padahal justru pada faktanya dan kenyataannya dan datanya, justru yang menyumbang penghasilan terhadap negara itu justru orang-orang kayak gitu. Pengusaha-pengusaha atau UMKM kecil, meskipun mereka ngerintisnya dari nol dan mungkin mereka sedikit dipandang sebelah mata. Anggap aja kita punya usaha coffee shop. Coffee shop misalnya kita beli harga
20.000, PPh-nya 10%. Nah, berarti kita harus bayar berapa? 22.000. 22.000 kalau misalnya ada 1.000 coffee shop, per coffee shopnya laku misalnya sehari 20 kopi. Berapa penghasilan negara per tahunnya dari cuman PPN doang? Nah, kayak gitu. Tapi balik lagi ke yang tadi, bahwa harus ada sumber daya manusianya yang bisa ngelola itu. Gimana caranya itu biar itu tuh terdistribusi kepada setiap sektor yang membutuhkan, pendidikan, kesehatan, rumah, atau apapun itu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sumber daya alam Indonesia gede, tapi cara ngelolanya bisa atau enggak? Kalau misalnya ada yang ngelola wisata atau dikenain pajak, penghasilan dari wisata itu berapa dan pajak yang didapetin itu berapa. Tapi sayangnya pengelolaannya belum baik. Ditambah lagi ada kasus kayak gini. Ini tuh menjadi kayak apa ya? Menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola pajak atau penyelenggara pajak itu sendiri. Padahal pajak tuh hal yang paling fundamental terhadap pendapatan negara. Kalau misalnya gara-gara kasus ini pendapatan negara dari pajak menurun, ya otomatis APBN kita juga jadi turun. Jadi banyak dana yang terpangkas. Entah itu dana untuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang paling penting dari DJP ini tuh sebenarnya gimana caranya dia untuk membangun trust masyarakat, membangun kepercayaan masyarakat, biar mereka tuh mau untuk bayar pajak. Dan mereka tuh harus yakin kalau misalnya pajak itu tuh bakal didistribusikan, bakal disubstitusikan kepada orang-orang yang emang membutuhkan, dan juga untuk kepentingan mereka juga, entah itu kemudahan bisnis, fasilitas jalan, dan lain sebagainya. Itu pandangan aku. Oke, terima kasih.